Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, adada ma shoma shaimu wa aftar. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqatil ibadati wa yassar wa ja'ala lahum ya'udu fi kulli 'amin wa yatakabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqa wa qaddar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzatil liwa'i wal kautsar. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih washkuruhu ala ni'amihi haqqa syukrih wa'buduhu bil laili wan nahari haqqa ibadih. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita pastikan bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun juga keadaannya. Syukur kepada Allah menjadi kewajiban kita, lebih-lebih pada hari raya Idul Fitri ini, dengan alasan paling tidak 3 hal. Yang pertama, Allah telah memastikan dirinya bahwa hamba-hambanya diberi limpahan rahmat dan nikmatnya. Adapun nanti bermanfaat dan berkahnya nikmat itu tergantung kepada amal soleh, amal ibadah dan ketakwaan kita semua. Yang kedua, kita telah sukses berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai jenis, macam dan ragamnya, dan insya Allah telah kita laksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridho, memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka kita nyatakan alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan oleh Allah, memiliki kemampuan untuk menunaikan segala ibadah yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita ternyata masih diberi umur yang panjang, sehingga pada hari raya Idul Fitri untuk yang kesekian kalinya ini kita masih bisa bersama-sama merayakannya. Dan merayakan Idul Fitri bagi kita orang yang beriman adalah melaksanakan ibadah dan amal soleh, dan pagi ini salah satu ibadah itu telah kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian syukur kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, betapa beruntungnya kita sekalian menjadi umat Islam yang di dalam salah satu bulan dalam 1 tahun itu ada namanya bulan Ramadan, dan kita termasuk sekian orang yang diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan. Kita mengetahui dari berbagai macam informasi berita media bahwa karena situasi darurat
virus seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang kemudian dipanggil berpulang ke rahmatullah sebelum mereka bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Persoalannya kemudian adalah ketika kita merasa telah menyelesaikan berbagai kewajiban, amal soleh dan lain-lain di bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah meninggalkan bulan Ramadan itu. Tadi malam mulai maghrib kita telah berpisah dengannya. Lalu apa yang kita lakukan setelah Ramadan itu berlalu? Padahal Ramadan itu selama ini insya Allah datang bersama kita rutin setiap tahun. Tentu saja kita harus menjadi orang Islam, orang mukmin yang bijak. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 atau ayat yang terakhir yang saya baca tadi, itu adalah intisari daripada hasil ibadah Ramadan yang digambarkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan jadilah orang penyabar, warabitu, dan bersiap-siaplah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Kalau bisa kita narasikan makna dari ayat ini adalah kita harus tetap menjadi orang yang beriman sebagaimana Allah menggunakan panggilannya untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Ramadan kita tetap beriman dan meningkat iman kita. Kemudian kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi persoalan, bersikap sabar ketika ada masalah. Kemudian wasabiru, dan jadilah penyabar. Artinya sabarnya lebih kuat lagi, sifat sabar menjadi karakter. Dengan memilikinya karakter sabar, maka persoalan apapun yang kita terima insya Allah bisa kita hadapi dengan baik, dan kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang salah ketika misalnya suatu saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat karena kita telah menjadi penyabar. Warabitu, dan siap-siaplah. Ketika ayat ini diturunkan adalah situasinya dalam keadaan perang. Karena itu waktu itu warabitu itu maksudnya siap-siaplah untuk bertempur. Tata barisan, siapkan tenaga, amunisi, fasilitas perang. Tapi ketika kita alhamdulillah tidak pernah berada dalam situasi siap perang, maka bersiap-siaplah itu bisa dimaknai bersiap-siap diri untuk menyambut, melaksanakan, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi kewajiban dan aturan dalam agama tetap kita laksanakan. Wattaqullah, bertakwa menjadi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau itu yang kemudian kita lakukan, maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, para ulama menyebutkan juga bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah artinya pendidikan. Maka orang Islam yang melalui atau berada dalam bulan Ramadan dan kemudian melaksanakan ajaran agamanya dalam Ramadan itu, maka orang itu telah mendidik dirinya di bulan Ramadan, atau orang itu telah mendapat pendidikan di dalam bulan Ramadan. Ketika Ramadan dinilai sebagai bulan pendidikan, maka setiap ada proses pendidikan itu perlu dilihat hasilnya. Apa yang kita hasilkan? Apa perubahan yang terjadi pada diri kita sebagai peningkatan kualitas setelah kegiatan bulan Ramadan itu kita laksanakan? Tentu saja banyak. Dalam kesempatan yang singkat ini
Saya akan menyebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang bisa mendidik diri kita hidup berdisiplin. Disiplin artinya mematuhi segala aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Termasuk diantaranya adalah menghargai waktu atau menepati waktu. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Di saat kita berpuasa itu banyak hal yang kita laksanakan dengan penuh kedisiplinan, tepat waktu. Misalnya pada waktu berbuka, boleh kita berbuka 15 atau 30 menit setelah maghrib, boleh. Tetapi kita tidak melakukan itu karena kita berdisiplin. Berbuka dengan bersegera itu termasuk orang yang akan mendapatkan kebaikan yang tidak ada henti-hentinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan al khair kepada hamba Allah yang berpuasa ketika menyegerakan berbuka. Dari perintah inilah kemudian kita mengamalkannya sepenuhnya, perintah Rasul itu. Begitu tiba maghrib kita serentak berbuka puasa. Sahur juga demikian, dibatasi sahur jam sekian sudah habis waktunya, maka begitu habis waktunya kita semua berhenti makan dan minum. Disiplin namanya. Bukan hanya masalah puasa, ibadah yang lain juga kita telah ditetapkan waktunya. Dan semua ibadah itu kaitannya dengan waktu. Tidak ada ibadah, khususnya ibadah yang mahdhah, kecuali bersamanya ada waktu. Jika dikerjakan tepat pada waktunya, sahlah ibadah itu. Tetapi jika dikerjakan sebelum atau sudahnya, maka tidak sah ibadahnya. Itu mengajarkan kita berdisiplin. Wa aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu diantaranya, maka dirikanlah sholat, karena sholat itu bagi orang beriman telah ditetapkan waktunya. Jadi melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan diutamakan di awal waktunya, kecuali sholat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di mimbar ini pernah saya sampaikan masalah disiplin waktu itu, karena saya merasa umat Islam termasuk kebanyakan dari kita itu kurang menghargai waktu, sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang waktunya adalah waktu karet. Kegiatan mestinya diumumkan dilaksanakan jam 8 begitu, maka nanti baru dimulai jam 9 atau jam 10. Berapa banyak molornya itu, dan itu namanya kita tidak menghargai waktu. Padahal Allah sangat menghargai waktu, Allah sangat menghormati waktu, sehingga Allah membuat sandaran sumpahnya itu dengan semua waktu yang ada. Allah itu untuk menceritakan hal yang sangat penting dalam Al-Quran, menyampaikan wahyu yang penting isinya, sering diawali dengan sumpahnya Allah, dan yang dijadikan sandaran sumpahnya itu adalah waktu, dan itu seluruh waktu yang ada. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Masih ditambah lagi dengan was-subhi, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika cahaya sudah mulai memancar. Waktu duha Allah bersumpah wad-duha, demi waktu duha. Begitu siang Allah bersumpah wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila telah terang benderang. Nanti sore Allah sumpah lagi wal asri, demi waktu asar. Sehabis sore malam Allah sumpah lagi wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah gelap. Dan sumpah Allah dengan menggunakan waktunya itu banyak yang diulang-ulang. Sudah ada wal fajri, masih ada was subhi. Kalau dua-duanya itu adalah subuh. Kalau dalam surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, dalam surat yang lain
As-Suqirat itu walaili idza as'as. Ada lagi walayalin asr dalam surat Al-Fajr, dan demi malam-malam yang 10. Walaili idza yasr di surat yang lain, demi waktu malam yang telah berlalu. Dan nama-nama waktu itu semuanya oleh Allah dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Kalau tidak penting, tidak dijadikan nama surat. Ada surat Al-Asr, ada surat Ad-Duha, ada surat Al-Lail, ada surat Al-Fajr. Itu semua dalam juz amma. Jadi saya sebutkan nama suratnya, insya Allah semuanya sudah mengenal. Begitu pentingnya waktu itu sampai Allah memperlakukan seperti ini. Karena itu kita harus mengambil pelajaran. Marilah kita menghargai waktu, marilah kita berdisiplin. Kata orang asing, Bruce Lee itu mengatakan, if you love life, don't waste time. Kalau kamu masih ingin hidup, kata Bruce Lee, jangan buang-buang waktu. Ini bukan orang Islam, tapi kalimatnya sejalan dengan apa yang kita terangkan atau dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Pentingnya menghargai waktu sebagai hasil pelajaran yang kita terima ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mungkin dua saja. Mari kita membiasakan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, kita biasakan setelah Ramadan itu berlalu sampai nanti datang Ramadan berikutnya, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan berikutnya dan Ramadan berikutnya kita tetap bersama-sama dengan Ramadan. Selama Ramadan kita biasa sholat fardu berjamaah di masjid. Ramadan berlalu, sholat jamaah itu tetap kita kerjakan. Kita biasa membaca Al-Quran bersama-sama, tadarus namanya. Ketika Ramadan, ketika sudah lewat Ramadan, kita tetap melanjutkan tadarus membaca Al-Quran itu, meskipun hanya bersama-sama dengan keluarganya, atau juga bisa di masjid bersama-sama. Kita biasa berinfak di bulan Ramadan, karena kita ingin mendapat berkahnya yang banyak. Ramadan telah berlalu, infak jalankan terus. Kita biasa bersedekah, memberi buka kepada orang yang berpuasa, atau ada yang memberi sahur bersama, buka bersama. Ketika Ramadan sudah berlalu, biasakan untuk bersedekah, bisa berupa makanan atau berupa harta barang yang lain. Dan begitu seterusnya. Kita biasa melaksanakan sholat sunat yang banyak ketika bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, biasakan ibadah sunat itu, sholat sunat itu. Karena apa? Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka Allah tetap memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala yang dia terima ketika dia tidak sakit dan ketika dia tidak bepergian. Contoh konkretnya begini, ketika kita sehat, kita sholat jamaah fardu di masjid. Suatu saat sakit tidak bisa ke masjid, maka sholat di rumah sendirian. Ketika kita sholat di rumah sendirian itu mendapat pahala sama dengan jamaah di masjid yang biasa dia lakukan. Tidak ke masjid pada waktu itu bukan karena tidak mau ke masjid, tapi karena sakit. Begitu juga kalau bepergian, biasa datang ke pengajian, tapi suatu saat tidak datang karena bepergian, maka pada waktu dia datang itu dia mendapat pahala seperti yang lain datang ke pengajian. Dia tidak datang ke pengajian bukan karena tidak mau, tapi karena ada halangan menjadi musafir atau bepergian. Dan itu berlaku untuk semua ibadah apapun, kecuali ibadah yang hukumnya wajib. Kita bersedekah, kita berinfak, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita beriktikaf,
biasakan, mari kita bersama-sama biasakan. Saya juga harus mengajarkan diri saya sendiri untuk membiasakan apa yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan itu, supaya jika suatu saat kita berhalangan, kita masih tetap mendapat pahala sama dengan ketika kita tidak punya halangan. Insya Allah ini bagian yang sangat penting sebagai tindak lanjut dari pendidikan kita yang kita ikuti selama kita berada di bulan Ramadan. Satu lagi kita ingatkan bahwa ketika kita berada di bulan Syawal, kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunat, puasa Syawal namanya. Kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma dahra. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian selanjutnya melaksanakan puasa 6 hari puasa sunat di bulan Syawal, maka sama dengan orang itu melaksanakan puasa sepanjang tahun. Bisa dihitung secara matematis, karena amal yang kita kerjakan itu oleh Allah diberi balasan paling sedikit 10 kali lipat dan paling banyak 700 kali lipat. Kalau puasa Ramadan kita kerjakan 1 bulan dikalikan 10, kita menganggap dapat pahala paling minim 10 saja, maka sama dengan 10 bulan. Yang 6 hari kita kerjakan dikalikan 10 menjadi sama dengan 20, sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan berarti 12 bulan. Jadi benar kalau puasa Ramadan kemudian dilanjutkan puasa Syawal 6 hari, maka kata Nabi ka'annama shomat dahra, sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan perlindungan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan segala macam ibadah amal soleh yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, diberi pahala yang sebanyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa dhukurana wa du'aana wa zakatina wa i'tikafina wa jami'i ibadatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami ibadah salat kami, puasa kami, zikir dan doa-doa kami, bacaan Al-Quran kami, zakat, sedekah dan amal-amal soleh yang telah kami kerjakan. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami usia yang panjang dengan tetap sehat jiwa dan raga, dan berilah cahaya terang kejernihan di dalam hati, dalam pikiran dan di dalam jiwa kami. Wasabbit imanana waqsin a'malana wa wasi arzaqana. Ya Allah, kokoh kuatkanlah iman kami di dada, perbaikilah segala perbuatan kami, ucapan kami, sikap dan tingkah laku kami sehari-hari. Berikanlah kepada kami karunia rezeki yang sebanyak-banyaknya, dan jadikanlah segala rezeki itu menjadi fasilitas ibadah beramal soleh dalam rangka melaksanakan perintahmu. Wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Ya Allah, kepada kebaikan dekatkanlah kami semua sedekat-dekatnya sehingga kami menyatu dengannya, dan kepada keburukan jauhkanlah kami sejauh-jauhnya sehingga kami berpisah darinya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah segala penyakit, virus, kuman dan lain-lain. Sembuhkanlah kami, keluarga kami, saudara kami yang sakit. Engkaulah zat yang menyembuhkan segala penyakit, sembuh yang tidak lagi kambuh,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jika ada khilaf mohon diberi maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.